wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua ini, kita masih akan belajar teks deskripsi. Tapi kali ini kalian harus mempersiapkan buku paket karena nanti akan membaca teks yang ada di dalam paket tersebut. Silakan buka halaman 18 dan halaman 19. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Pada pembelajaran kedua kali ini kita masih mempelajari teks deskripsi. Kita akan melanjutkan tentang telaah tutur dan unsur kebahasaan. Tetapi pada kali ini kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Rumah Tongkongan. Untuk itu siapkan buku paket pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan buka halaman 18 dan halaman 19. Nah, baca teks yang berjudul Rumah Tongkongan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks. Nah, kita lihat di dalam teks pada bagian kanan ada tertulis namanya identifikasi. Kemudian di bagian kiri tertulis berisi nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Contoh, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Itu bagian yang berisi tentang nama objek. Lokasinya di mana? Di sini akan tertulis, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, paragraf berikutnya akan sebagian kanan tertulis deskripsi bagian, yaitu berisi tentang rincian tentang hal-hal yang ada di dalam rumah tongkonan. Nah, bagian ketiga yaitu bagian penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesan umum dari si pengarang tentang teks tongkonan. Nah, ini anak-anakku contoh atau gambar tentang rumah tongkonan. Barangkali kalian belum pernah melihat rumah tongkonan. Ini rumah tongkonan. Nanti silakan dicek sesuai dengan tulisan apa tidak, atau mungkin kalian bisa membayangkan apa yang tertulis di dalam teks rumah tongkonan dengan gambar yang sudah kalian lihat. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan di sini kita akan membandingkan antara kata depan dan awalan. Kata depan contohnya di, ke, dan dari. Nah, kata depan ini diikuti dengan keterangan tempat. Contoh, ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Di sekujur ditulis dipisah karena di berfungsi sebagai kata depan. Sedangkan bagian kanan ada contoh, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Nah, dihias ditulis digandeng atau dirangkai karena di berfungsi sebagai awalan. Nah, untuk ejaan kita fokus pada penulisan huruf kapital. Contohnya pada judul itu ada rumah tongkonan. Rumah R-nya ditulis kapital dan T juga ditulis kapital karena masing-masing berada di huruf pertama pada tiap kata. Ini adalah contoh pada kalimat yang lebih panjang. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kenapa T pada tongkonan ditulis dengan huruf kapital? Karena T berada di huruf pertama pada kalimat pertama. Kalimat pertama, setiap kalimat maka huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan T pada Toraja menunjukkan bahwa Toraja itu adalah nama suku bangsa, maka huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, anak-anakku, kalau kalian perlu juga menggunakan buku pendamping
yaitu buku PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini nanti akan terlihat jelas, tapi yang utama kalian perhatikan penulisan huruf kapital. Baiklah, pada bagian-bagian terakhir kita akan melihat lembar kerja. Lembar kerja ini berupa pertanyaan, tapi pertanyaan itu harus kalian jawab setelah membaca teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Apa saja yang diceritakan di bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan pada bagian penutup. Kemudian kalimat yang mengandung kata depan, di, dan 3 kalimat yang mengandung awalan di. Nah, silahkan kalian kerjakan, nanti ditulis di buku, kemudian dikumpulkan kembali pada loker yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, selamat berpisah pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan dan membaca Rumah Tongkonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.